Sobat Garuda Militer, pada tanggal 20 hingga tanggal 24 Mei tahun 2024 lalu, fregat frame kelas Aquitaine dari Angkatan Laut Prancis, FS Bretagne D655, melakukan kunjungan ke Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Indonesia, sebagai bagian dari penempatannya di wilayah Indo-Pasifik. Pada tanggal 22 Mei tahun 2024, kapal tersebut menjadi tuan rumah bagi puluhan pejabat pertahanan Indonesia, akademisi, jurnalis, dan pemangku kepentingan lainnya, termasuk perwakilan dari beberapa perusahaan pertahanan Indonesia. Di antara para tamu tersebut adalah Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana Madya Erwin S. Aldedarma, yang mendapat pemaparan mendalam mengenai Fregat FDI. Melansir dari laman Naval News pada tanggal 31 Mei tahun 2024, kapal fregat FDI ini disebut sangat sesuai dengan kebutuhan TNI Angkatan Laut untuk kapal perang permukaan yang cepat dan operasi armada kolaboratif, terutama dalam menghadapi ancaman siber dan elektronik dalam peperangan laut. Salah satu fitur unggulan yang diperkenalkan oleh perwakilan Naval Group adalah status FDI sebagai fregat digital pertama yang menekankan integrasi keamanan siber sejak tahap desain awal. Fregat FDI ini juga memiliki pengurangan radar cross-section RCS dan signature magnetik, inframerah, dan elektronik yang rendah. Nah, Sobat Garuda Militer, kapal fregat FDI ini ditawarkan ke Indonesia dalam konfigurasi multimisi penuh, yang memungkinkan TNI AL untuk mendapatkan berbagai sensor dan senjata anti-udara, anti-kapal selam, anti-permukaan, asimetris, dan peperangan elektronik. Termasuk diantaranya adalah 32 kali Silver VLS untuk rudal Aster 15 dan 30 umpan akustik Canto, radar multifungsi Seafire 4D AESA, serta sonar array yang dipasang di lambung kapal, kedalaman variabel, dan derek. Seperti fregat yang sedang dibangun untuk Angkatan Laut Prancis dan Yunani, fregat FDI Indonesia akan dilengkapi dengan 2 pusat data dan sistem manajemen keamanan siber terpusat. 1 pusat data cukup untuk mengelola seluruh fungsi fregat FDI, sementara pusat data kedua siap mengambil alih jika pusat data pertama lumpuh. Sistem manajemen tempur CMS Fregat FDI Indonesia juga akan menggunakan SETIS, memungkinkan TNI AL untuk bergabung dengan SETIS Club yang memungkinkan pertukaran pengalaman dan peningkatan perangkat lunak sesuai kebutuhan spesifik. Sistem manajemen tempur CMS SETIS yang digunakan oleh FDI menjamin interoperabilitas dengan kapal selam Scorpion Evolved yang dilengkapi dengan Subtix CMS. Hal ini memungkinkan koordinasi yang lebih baik antara kapal permukaan dan kapal selam, memperkuat kemampuan operasional TNI AL di berbagai medan pertempuran. Nah, Sobat Garuda Militer, kapal fregat FDI ini juga akan dilengkapi dengan I-4 Drones Management Mission Software dan hanggar khusus drone UAV yang memungkinkan TNI AL untuk memanfaatkan teknologi drone untuk operasi pengintaian dan tempur, serta dapat dipasang pada berbagai jaringan taktikal data link sesuai kebutuhan TNI AL, termasuk link 11, link 16, link 22, dan link Y. Keunggulan lain dari kapal fregat FDI ini adalah bahwa kapal ini bebas ITAR atau International Traffic in Arms Regulations, yang berarti tidak terikat oleh pembatasan ekspor Amerika Serikat. Ini memberikan fleksibilitas lebih besar bagi Indonesia dalam menggunakan dan mengembangkan teknologi kapal perang tanpa hambatan regulasi. Nah, Sobat Garuda Militer, kapal fregat FDI pertama untuk Indonesia dapat dibangun di Prancis dalam 36 bulan, sementara kapal berikutnya dapat diproduksi secara lokal oleh PT PAL Indonesia. PT PAL Indonesia menyatakan ketertarikannya terhadap aspek fregat digital dari FDI dan mendukung ide produksi lokal.
Frigat FDI ini dirancang untuk ketahanan 45 hari dan ketersediaan teknis hingga 300 hari per tahun, dengan umur operasional lebih dari 30 tahun, menjadikannya pilihan strategis bagi TNI Angkatan Laut. Dalam aspek pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, program pendidikan dan pelatihan komprehensif telah diusulkan untuk personel TNI AL yang akan mengoperasikan kapal tersebut. Program ini mencakup pelatihan teknis, operasional, dan pemeliharaan, memastikan bahwa personel TNI AL memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mengoperasikan FDI dengan efektif. Nah, Sobat Garuda Militer, secara keseluruhan, penawaran kapal frigat FDI oleh Naval Group kepada Indonesia ini menunjukkan komitmen Prancis untuk mendukung modernisasi Angkatan Laut Indonesia. Dengan teknologi canggih, kemampuan multimisi, potensi untuk produksi lokal, dan fleksibilitas operasional, frigat FDI diharapkan dapat memperkuat kemampuan TNI AL dalam menghadapi berbagai ancaman maritim dan menjaga keamanan perairan Indonesia. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tetap terhubung dengan Garuda Militer. Sampai jumpa di video berikutnya.